salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mengucapkan selamat datang. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, ada yang baru pertama kali boleh angkat tangannya? Nggak ada? Oh ada ya, ada seorang ibu dia akan dapat love gift, kenang-kenangan dari gereja Happy Family. Selamat datang. Mari kita beri sambutan saudara ya. Juga untuk pemirsa live streaming dimanapun Anda berada. Baik di Surabaya, di luar Surabaya, di luar Indonesia. Bapak Ibu Saudara, bulan Maret minggu pertama ini Pak Hani memberikan satu subtema yang mantap. Wah ya, Ride the Storm. Tidak kebetulan saudara beberapa hari ini ya, aduh kilat guruh menggelegar terus ya. Badai, banjir juga kita dengar datang dari mana-mana. Saya yakin tidak ada seorang pun suka dengan badai yang terjadi di alam semesta. Apakah itu badai angin ribut, apalagi tsunami, banjir, hujan salju, hujan es batu, hujan pasir, debu di padang gurun. Nggak ada yang suka. Saudara, badai adalah satu cuaca yang ekstrim. Ya, tadi bisa berupa hujan es, bisa berupa pasir, debu dan luar biasa. Dan sudah saya baca itu kecepatannya bisa 20 km per jam loh. Ya, ini bukan sekedar angin biasa, tetapi punya kekuatan yang luar biasa hebat sampai bisa cabut pohon besar dari akarnya. Bayangkan, saudara berapa orang cabut pohon nggak mungkin bisa. Tapi kekuatan angin yang hebat ini bisa meruntuhkan jembatan, bisa menerbangkan atap gedung tinggi bangunan dengan mudah. Badai secara alam semesta ini memang menakutkan sekali. 3 hal yang paling berbahaya dari badai ketika orang alami sambaran petir, wah bisa gosong ya. Apakah itu banjir bandang, angin yang sangat kencang, wah itu bisa menghancurkan. Bapak Ibu Saudara, kalau secara jasmani orang juga nggak suka dengan badai. Demikian juga badai persoalan di dalam hidup kita. Seringkali saudara walaupun kita hati-hati, kita tidak dapat menghindarinya. Kita harus menghadapinya. Tetapi paling penting Bapak Ibu Saudara ketika kita menghadapi badai persoalan hidup, kita tidak sendirian. Amin. Kita bersama dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia juga sanggup meredakan badai. Dia sanggup meredakan gelombang laut. Mari hari ini kita belajar hal yang pertama. Badai hidup itu sering datang tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda. Tidak permisi lebih dulu. Tidak kulon nuwun dulu. Tiba-tiba. Seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Yaitu Salomo mengatakan saudara di dalam pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-12 disebutkan saudara bahwa seperti karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, seperti burung tertangkap di dalam jerat. Begitulah anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau orang dunia bilang, waduh apes ya, sial ya. Ya, kemarin di YouTube viral, saudara orang keluar dari mobil ya, karena kesenggol motor, jadi dia pegang motornya, nggak taunya orangnya kebawa, ketabrak lagi. Ya, orang dunia bilang, aduh apes ya, sial ya. Kita juga lihat itu di YouTube ada artis ya, sudah dia kecelakaan jatuh, nggak taunya mobil yang di depannya supirnya mungkin nggak mestinya mau rem gitu, mungkin gas, waduh ketabrak kelindas. Saudara-saudara sekalian, memang seperti yang dikatakan firman Tuhan, ketika manusia mengalami pada waktu malang, terjerat pada waktu malam, hal itu pada waktu malang, kalau hal itu dikatakan menimpa mereka secara tiba-tiba, tidak permisi dulu. Waduh kemarin ya
baru makan-makan ulang tahun, waduh baru pesta Imlek, aduh udah sakit, udah gak bisa bicara, gak bisa komunikasi, aduh gak sangka ya, aduh kemarin ini lo baru bicara. Saya baca juga saudara peristiwa seorang wanita umur 19 tahun, ya dia diputus pacar, curhat nih sama temennya, 2 orang di apartemen ngobrol-ngobrol sampai malam. Yang satu bilang, aduh udah ngantuk jadi pamit tidur. Masih ngobrol sampai pagi. Yang satunya akhirnya tidur. Yang curhat ini masih galau. Dia gak tidur, dia keluar saudara dari pintu apartemen, terjun apartemen lantai 34. Waduh, ya habis. Saudara, itu sebabnya badai kalau datang itu tidak permisi, tiba-tiba. Hari ini saya mengambil 2 contoh orang yang alami badai secara tiba-tiba. Yang satu pria, yang satu wanita. Yang pertama bernama Ayub. Kita semua pernah tahu nama Ayub ya. Tapi coba permisi saya tanya di sini, ada yang nama Ayub? Boleh angkat tangan? Nggak ada ya, kurang laku saudara ya. Nama Ayub bukan favorit, tidak populer. Sudah kalau punya anak, punya cucu, direkomendasikan saya, udah kasih nama Ayub. Juga mungkin nggak mau, janganlah Bu pilih yang lain aja gitu ya. Wah sudah memang Ayub alami masalah. Tapi coba kita lihat bagaimana keadaan Ayub sebelum mengalami badai. Saudara, dia seorang yang kaya secara rohani. Di dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, ini tipe pria ideal sudah ya. Saleh, ibu-ibu nggak usah pasang CCTV sudah ya. Nggak usah sewa detektif. Ini aman sekali suaminya. Menjauhi kejahatan, saleh dan jujur. Tapi saudara-saudara sekalian, kita lihat bagaimana Ayub bukan hanya seorang yang saleh. Ayub juga suka berdoa buat anak-anaknya. Dia punya 7 anak laki, 3 anak perempuan. Sudah setiap kali pergi pesta ya, karena anaknya 7, jadi Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gantian pesta terus, panggil saudara-saudara perempuan. Ayub khawatir, aduh ini pesta nanti jangan-jangan mabok ini, lalu menghujat Tuhan, lalu berbuat salah. Jadi setiap pagi dikatakan, kalau saudara baca di dalam ayat 5 Ayub 1, setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub panggil mereka anak-anaknya dikuduskan lagi. Pagi-pagi bangun mempersembahkan korban bakaran. Sebanyak jumlah mereka, pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Jadi Ayub ini seorang yang juga family man ya. Sangat memperhatikan keluarga saudara. Jadi indah sekali, dia seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Di tengah keluarga juga dia seorang ayah yang benar-benar melindungi anak-anaknya. Tidak heran saudara, waktu iblis ingin mencobai Ayub, saudara-saudara sekalian, iblis berkata, Pak, tentu saja dia diberkati karena apa? Karena engkau membuat pagar sekeliling dari rumahnya. Ayat 10. Serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya diberkati Tuhan. Apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi saudara, iblis tahu loh rahasia orang diberkati. Ya, kita seringkali bilang orang itu padahal biasa-biasa ya. Sekolahnya yang gak tinggi. Dulu sekelas lu sama saya, aduh gak pinter. Itu orang lain 10 besar, dia nomor 50 dari belakang. Waduh ya, tapi orangnya baik, ramah, temennya banyak. Gak sangka ya, gak pinter tapi sekarang sukses. Wah, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana ada orang-orang yang terima favor, terima anugerah yang luar biasa. Bukan hanya dalam usaha pekerjaan bisnis, tapi saya lihat juga dalam pelayanan loh. Duh biasa-biasa ya, bondonya gitu-gitu aja. Waduh, jemaatnya banyak ya. Saya juga gak boleh iri hati kan. Ada favor, ada anugerah Tuhan.
Jadi Tuhan berkata, memang benar-benar Ayub itu dipagari, dibentengi. Saudara sekalian, bukan hanya secara rohani, tapi Ayub juga seorang pria yang sangat kaya, bahkan terkaya. Coba kita membaca ayat yang kedua, Ayub 1. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta. Ya, kalikan aja berapa tuh satu ya. 500 pasang lembu, berarti punya 1.000 sapi, 500 keledai betina, budak-budak dalam jumlah yang sangat besar untuk jagai ya ternak-ternak yang banyak ini. Sehingga orang itu dikatakan terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya laki biasa mengadakan pesta di rumah masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan diundang makan dan minum bersama mereka. Rasanya jarang ya pria-pria, biasanya rohani, kurang kaya. Bu, ini calonnya anak saya ini ada 2. Satu ya rohani, ibadah, melayani. Tapi gitu-gitu ya masih naik sepeda motor. Ya apa ini ya? Ada satu, waduh tiap kali datang wakunsar ganti-ganti terus mobilnya. Perlente bu, sukses, anak orang kaya. Tapi malas ke gereja. Ya apa ya bu ya, pilih yang mana ya, aku bingung. Kok gak mau digandengin aja, rohani dan kaya gitu. Wah ya, itu idamannya para mertua orang tua ya. Nah, saudara-saudara sekalian, gabungan ini jarang. Tapi Ayub memiliki dua-duanya. Itu terjadi sebelum alami badai. Tetapi lihat saudara, ketika badai datang, Tuhan izinkan. Pagar perlindungannya Tuhan bilang, oke, saya cabut, cuma satu aja yang gak boleh. Nyawanya gak boleh diambil. Dari sini kita belajar saudara bahwa hidup dan mati bukan dikuasai dokter. Hidup dan mati bukan dikuasai oleh diri sendiri. Hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Amin. Iblis tahu itu. Jadi saudara, Tuhan bilang apa? Boleh diambil semua pagar benteng perlindungan untuk harta, untuk anak, untuk kesehatan, ambilan. Satu yang gak boleh. Gak boleh nyawanya, gak boleh mati. Sudah kita baca setelah itu Ayub 1 ayat 15, ayat 16, 17, 19. Waduh, dalam sekejap harta miliknya berupa ternak-ternak dirampas orang, dijarah. Belum berhenti sampai di situ. Bencana alam tiba-tiba dikatakan api menyambar turun dari langit. Menghanguskan unta-unta beserta dengan penjaganya, mati semua. Disisakan satu aja yang hidup supaya bisa kasih laporan ke Ayub. Wah sudah ya, semua anaknya mati, lagi pesta. Ada rumah mungkin saya bayangkan kayak dibikin tenda-tenda gitu ya. Tiba-tiba angin puting beliung datang merobohkan, rumahnya ambruk, kena semua, ke-10 anaknya langsung mati. Waduh, saudara-saudara sekalian, kita juga baca bagaimana waktu Tuhan masih memberi pujian. Lihat, sudah kehilangan semua anak, udah mati, harta udah habis, dia tetap menyembah aku loh. Ya, iblis bilang apa? Oh iya, dia masih sehat, coba ambil kesehatannya. Wah, Tuhan bilang ya gak apa-apa. Lalu Ayub kena barah yang berbau busuk, ngeri sekali. Dari kepala sampai telapak kaki ada borok, gatelnya luar biasa. Sampai di dalam Ayub 2 ayat 8 dikatakan dia ambil sekeping beling, garuk-garuk badannya sambil duduk di tengah abu. Istrinya gak tahan, lihat suami begitu dia masih sedih. Anak 10 mati semua, harta ludes. Sudah dia jadi janda bukan janda ya, dia jadi istri yang miskin sekali. Masih melihat Ayub menyembah Tuhan, masih gak berdosa mulutnya. Dia berkata, masih bertekunkah kamu? Masih Tuhan menjadi Allahmu? Kutuki aja Allahmu, mati aja. Wah ya, Ayub berkata, kamu perempuan gila kamu ya. Kamu cuma mau enaknya aja. Tuhan yang memberi, kalau Tuhan izinkan ini semua diambil. Biar kita tidak menyalahkan Tuhan. Waduh luar biasa. Bapak Ibu saudara, inilah badai yang dialami oleh Ayub yang saya kira nggak ada seorang pun yang mau. Dan kalau saya membaca rasanya tidak ada orang yang pernah alami
badai hidup sehebat Ayub. Sepertinya firman ini sengaja sudah menampilkan tokoh Ayub. Nanti kita lihat sudah pada akhirnya bagaimana ketika Ayub mengalami badai, dia lari kepada Tuhan. Kita bisa lihat ya, di endingnya, akhirnya seperti apa. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, seorang wanita. Wanita ini tidak punya nama, tapi disebut perempuan Sunem. Karena dia tinggal di daerah Sunem. Perempuan ini saudara sudah tua, bersama suaminya tidak punya anak. Pada saat mereka mengenal seorang nabi yang diurapi, nabi yang takut Tuhan, namanya Elisa. Nabi ini sering lewat jalan, lalu dia suruh mampir, ayo makan. Lama-lama saudara perempuan Sunem dan suaminya mengenal Elisa lebih dalam. Udah mereka bikinkan satu kamar supaya Elisa ini bisa istirahat. Elisa seorang hamba Tuhan yang baik, dia sungkan kok, baik banget ya, kasih makan, kasih nginep. Jadi dia bilang, saya bisa tolong apa nih? Enggak usah. Akhirnya tahu sudah bahwa perempuan Sunem enggak punya anak. Dan Elisa berdoa untuk perempuan ini. Sehingga perempuan ini mendapatkan anak laki-laki. Terima itu dari mujizat Tuhan. Bapak Ibu bisa baca itu di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayat 16-17. Waduh, di masa tua perempuan Sunem ini senang sekali bisa dapat anak laki-laki. Sampai anaknya besar, bantu papanya di ladang, di kebun, karena ini orang kaya. Tapi satu kali setelah besar, tiba-tiba, kalau baca sudah 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 19-20 dikatakan tiba-tiba, ya saya bacakan. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkat dia, bawa kepada ibunya. Diangkatnya dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, sesudah itu mati. Waduh, ini juga badai saudara yang datang tiba-tiba. Saudara-saudara sekalian, saya sering ya berkunjung atau saya maisong ya di rumah duka, ada kesedihan yang luar biasa, apalagi kalau matinya itu tiba-tiba. Tapi kalau sudah di rumah sakit 1 tahun, 2 tahun, koma, itu biasanya udah gak nangis lagi sudah ya. Mungkin udah tua, betul gak sudah? Udah terus ya jaga, udah diupayakan, udah gak bisa, ya udah. Tapi biasanya yang lebih sedih adalah tiba-tiba. Ya, seperti anak perempuan Sunem ini, cuma sakit, bruk, loh kok mati. Ya, saudara, inilah yang disebut badai datang tiba-tiba. Tidak pernah permisi. Sekarang saudara, bagian yang kedua yang paling penting. Ketika badai persoalan itu bisa datang dalam hidup saudara, dalam hidup saya, enggak pandang bulu. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita harus meresponinya dengan tepat. Jangan salah. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Untuk kita bisa meresponi secara tepat ketika persoalan pencobaan-pencobaan yang kita alami ada dalam hidup kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu sudah 3 respon yang tepat sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13. Percaya bahwa pencobaan itu tidak melebihi kemampuan. Karena Allah setia. Amin. Saudara punya anak kan? Anak saudara kalau masih kecil, ya, saya sering lihat itu kalau keluarga traveling. Ya, masa anak saudara suruh bawain koper kabin yang 7 kilo? Nggak mungkin. Dia dibawain juga koper-koperan, dorong, gitu nggak?
Betul ya sudah ya? Bawain ransel, waduh masa ransel yang 5 kilo, nggak mungkin kan. Ya ransel, kanvas, ya supaya keren aja kan. Ya sudah orang tua tahu, nggak bilang begini, oh kamu kuat, harus kuat. Ya mesti lihat dong, itu aja saudara orang tua. Tuhan itu Bapak kita saudara, begitu baik. Jadi kita jangan lawan bilang, enggak aku buktinya berat, enggak tahan. Oh ya, tapi ini firman, dia adalah Bapak yang baik. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata pencobaan yang kamu alami itu tidak melewati kemampuan kita. Amin. Kita harus berani berkata, iya Tuhan secara pribadi sih saya enggak kuat, tapi karena Tuhan bilang begini, saya mau percaya Tuhan. Dan dia berjanji, ini kebenaran yang kedua, respon yang kedua. Pada waktu dicobai, Tuhan itu pasti kasih way out, jalan keluar. Seperti saudara lu kalau ngisi teka-teki silang, jawabannya tuh lu di halaman belakang. Betul gak saudara? Ada jawabannya. Tuhan bilang apa? Tenang, ada badai. Tapi aku sudah tahu solusinya nak. Ojo gopo sendiri gitu kan kira-kira. Ini janji firman Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, Allah akan kasih jalan keluar. Akan kasih way out. Dia tuh loh kalau lihat dari atas udah tahu di depan itu apa. Sama seperti saudara jalan apa tuh? Kalau yang belok-belok apa sih namanya ya? Hah? Bukan tikungan apa sih itu di daerah Batu tuh ada tuh. Hah? Apa? Hah? Oh iya, labirin kok nabirin sih. Labirin. Soalnya kalau saya pernah sih, aduh pusing ya. Makanya ada yang di belakang, yang di atas. Terus, habis ini kanan. Enak aja. Kenapa? Dia lihat dari atas. Sudah tahu. Kita lu yang di bawah, kita itu menghadapi persoalan persis kayak lagi jalan di labirin. Bapak itu lihat dari atas. Amin. Dia kasih jalan keluar, pasti. Tapi kalau saudara lagi, aduh ya Pak, ini salah, muter, kapan hari ini, kapan? Tenang. Tuhan melihat dari atas. Dia berjanji, dia pasti akan memberikan jalan keluar. Amin. Nah, pada saat sudah menghadapi udah rasa enggak kuat. Tuhan bilang apa? Aku akan beri kekuatan. Untuk kamu bisa menanggung pencobaan itu. Saudara-saudara sekalian, dia menjanjikan 3 hal ini membuat kita apa? Meresponi dengan tepat ketika badai persoalan datang. Coba kita lihat contoh Ayub. Meresponi ketika badai persoalan datang begitu hebat. Yang pertama sudah kita lihat bagaimana dia sujud, tetap menyembah, tetap memuji Tuhan. Dia enggak salahin Tuhan. Dia enggak marah. Dia bilang Tuhan kau di mana? Enggak. Dia tetap menyembah, memuji Tuhan. Dia enggak salah dengan mulutnya, tidak berdosa dengan mulutnya. Hati-hati. Mulut itu penting loh saudara. Gara-gara orang Israel saudara, itu bersungut-sungut dengan mulutnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemimpin, menyalahkan hamba Tuhan. Musa menyalahkan saudara 2 rekannya yaitu Yosua dan Kaleb. Wah, apa yang terjadi sudah? Bangsa ini harus bayar harganya mahal sekali. 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Bapak Ibu hati-hati lu. Ngomong ini ojo asal jeplak. Ya. Saudara gara-gara salah ngomong urusan bisa panjang. Betul enggak? Ada saat saudara kita harus kunci mulut ini. Benar-benar harus jaga. Saudara dikatakan waktu Ayub alami itu dia tidak berdosa dengan mulutnya. Ayub pasal 2 ayat 10 coba kita baca. Jawab Ayub kepada istrinya. Istrinya enggak bisa tahan. Ya, sehingga Ayub bilang sama istrinya, engkau itu bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa.
dengan bibirnya. Amin. Saudara, kita jangan berbuat dosa dengan bibir kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Kalau hari-hari ini saudara melihat ada orang yang sedang menderita, rumah tangganya sedang diambang kehancuran, sedang urus perceraian, ya, seperti kasus Ahok. Saya ingin berbicara kepada jemaat, kita jangan menghakimi. Amin. Kita lu doakan. Jangan bilang, oh ini gini, salah mestinya begini. Kita itu penonton, saudara. Penonton tuh lebih hebat. Ya, belum tentu sudah kita bisa lebih baik dari dia dalam hal-hal yang lain. Ya, jangan salah dengan mulut. Saudara baca itu kisah penderitaan Ayub. Waktu teman-temannya itu menghakimi Ayub, kamu pasti banyak dosa. Makanya, waduh, saudara nanti lihat bagian belakang. Tuhan marah sama teman-temannya. Hati-hati. Saya paling takut sudah kalau ada orang menghadapi masalah. Apakah rumah tangga, apakah anaknya hamil di luar nikah, kena narkoba lah, apalah. Duh, udah jangan kita ngerasani lah. Kita mendoakan. Amin. Jangan menghakimi. Kalau orang itu konseling, kita juga bilang, makanya talah, kamu tuh salah, begini. Aduh, orang sudah menderita, kita salah-salahin terus. Ya, sudah kita belajar menahan mulut ini. Amin. Buah perkataan, biarlah tidak mematikan. Sebab firman Tuhan berkata, hidup mati dikuasai lidah. Biar perkataan ini menghidupkan orang. Kasih semangat orang. Kalau nggak bisa kasih semangat, tutup mulut aja. Setuju saudara? Ya, sehingga kita hidup benar-benar saudara memberi respon yang tepat. Saudara-saudara sekalian yang paling luar biasa di tengah kepedihan yang tidak terbayangkan. Coba kita lihat bagaimana reaksi Ayub terhadap firman. Ayub pasal 6 ayat 10. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Ayub pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Di dalam kesesakan penderitaan yang begitu hebat. Saudara, dikatakan Ayub itu tidak menyangkal Tuhan. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat, keluarin ayatnya. Aku akan melompat-lompat kegirangan. Ya, di waktu kepedihan yang tidak kenal belas kasihan. So kalau udah kepedihan datang itu benar-benar loh kayak gak kenal belas kasihan. Saya baru dengar berita sudah ada seorang kakak dari teman saya menghadapi masalah rumah tangga. Ditinggal istri, lalu kemudian pekerjaannya juga ada masalah, numpuk utang. Saya kalau gak salah juga orang ini dari luar pulau. Saya juga rasanya pernah mendoakan. Saya dengar berita saudara dia gak kuat, gantung diri. Aduh, saudara rasanya ya. Tapi saya memberi penghiburan kepada keluarganya. Saya gak ngomong yang lain-lain. Tuhan memberi kekuatan. Udah berhenti di situ sudah. Waduh, bunuh diri, gantung diri ya. Aduh jangan. Udah jangan lebih-lebihkan itu. Bapak Ibu sudah orang ketika sedang menghadapi kesesakan. Duh, dia sendiri down kalau bisa nggak ketemu orang, ya. Sampai Ayub bilang apa? Kamu tuh penghibur sialan semua. Ngomong gitu loh. Makanya sudah seringkali ada orang sakit milih nggak mau ditengok, ya, nggak terima tamu, hamba Tuhan, nggak terima hamba Tuhan. Mungkin kapok saudara, hamba Tuhan datang, dosa opo ini ya? Apa ini? Dosa ini. Aduh, saudara ya, itu enggak raya Pak, tidak terima tamu. Ya. Datang bukan menguatkan, melemahkan. Iya 1, sehari kalau 10, ya apa sudah? Mati sebelum waktunya itu. Ibu ada dosa apa? Bapak ada dosa apa? Aduh. Tadi saya habis bawakan firman di Rich Palace. Aduh, saya mendoakan seorang pria. Masih muda, ya, dia pakai tutup ini, saya begitu dia bukain. Saya tahu mukanya. Aduh, saya kenal Bapak.
Tapi ini mukanya udah geser ke sini, ini bengkak. Telinganya ada tumor besar. Aduh. Saya nggak bisa bicara apa-apa, istrinya nangis. Saya ikut nangis juga. Ya, saya cuma berdoa aja. Doa minta jamahan Tuhan. Tuhan mau pakai dokter, temukan dokter yang tepat. Udah nggak ngomong yang lain-lain, Bapak dosa apa, aduh udah nggak dah. Betul nggak Bapak Ibu? Orang sedang mengalami kesesakan, kesedihan. Biarlah kita bereaksi. Tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Ini yang membuat kenapa Ayub pada akhirnya mengalami satu pemulihan yang indah sekali. Bagaimana dengan perempuan Sunem? Saudara, waktu anaknya yang dia terima dari mujizat udah besar lalu tiba-tiba mati. Apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem? Saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 22-23. Perempuan Sunem ini mencari pertolongan pada alamat yang tepat. Dia cari Elisa. Ya, Saudara, kalau ada masalah jangan cari alamatnya salah. Sakit ya carinya dokter, jangan dukun Saudara. Jangan paranormal, betul tidak? Minta didoakan hamba Tuhan Saudara. Jangan cari yang lain, nanti masalahnya akan tambah ruwet. Saudara baca kisah Saul. Waktu dia Saudara mau maju perang melawan Filistin, dia tanya sama Tuhan, Tuhan belum jawab, dia marah. Dia cari dukun yang bisa panggil arwah. Waduh, itu namanya apa? Cari masalah. Udah kena masalah, bikin masalah yang baru. Saudara sudah kena utang, jangan bikin utang terus, bunga lagi. Waduh, ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana bereaksi itu penting sekali. Datang kepada alamat yang tepat. Dan respon yang kedua saya pelajari dari perempuan Sunem ini, dia itu hatinya teguh loh, minta tolong itu nggak mundur, punya iman. Waktu Elisa bilang ini, kasih tongkat aja, taruh di atas anakmu yang mati. Nggak mau, nggak, kamu harus ikut. Kamu yang dulu doain saya sampai saya punya anak. Saya nggak minta loh didoain. Sekarang ayo kamu harus berdoa. Imannya teguh. Dan kalau sudah membaca bagaimana akhirnya perempuan Sunem ini mendapatkan anaknya hidup kembali. Amin. Menghadapi badai. Responnya harus tepat. Amin, Saudara. Ya, jangan menghadapi badai malah pergi ke klub, mabok, gedek, narkoba. Waduh, tambah masalah. Kalau ketangkep polisi gimana, Saudara? Ya, tambah masalah lagi. Harus direhab. Waduh, ya, datang kepada Tuhan. Meresponi secara tepat. Sekarang kita lihat bagian yang terakhir. Badai hidup datang secara tiba-tiba, diresponi dengan tepat, pasti akan mendekatkan kita pada Tuhan, pasti. Kalau responnya salah, ya sudah semakin jauh, hilang. Banyak orang kecewa, wis nggak ke gereja lagi, podo kabeh hamba Tuhan, podo kabeh gereja. Ya udah pahit itu. Ya. Tapi kalau sudah responnya tepat, badai hidup itu akan mendekatkan kita loh pada Tuhan. Amin. Coba kita lihat akhir kehidupan Ayub. Setelah menghadapi persoalan badai hidup. Menurut penafsir, Ayub ini mengalami masalah yang hebat ini 9 bulan. Ya, kayak orang hamil ya, 9 bulan. Tapi berapa lama Ayub mengalami pemulihan sampai dia diberkati 2 kali lipat. Berapa lama? Saya baca sudah di Ayub pasal 42. Ayat 16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, lihat anak cucu sampai keturunan yang keempat. Matilah Ayub tua lanjut umur. Waduh, ya ini banyak yang kita nggak tahu. Penderitaan yang dialami, yang diizinkan jauh lebih singkat daripada Saudara keadaan yang lebih baik. Ayub 140 tahun. Masih menikmati semua kebahagiaan berkat-berkat Tuhan. Amin. Itu kenapa? Karena menghadapi badai bersama Tuhan.
Akhir dari proses itu saudara, Ayub dekat kepada Tuhan. Coba kita membaca Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat 1, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Sudah hasil daripada badai hidup yang dilewati Ayub diresponi dengan tepat. Hasilnya apa terakhir? Dia datang merendahkan diri. Dia gak rasa saya benar kok alami ini. Enggak, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri. Dia mengalami saudara satu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dia meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Coba kita lihat ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, artinya ada satu pelajaran. Moral lessonnya ada saudara. Bahwa melalui persoalan yang dia hadapi begitu hebat. Dia mengalami secara pribadi, dulu hanya dari kata orang saja. Sekarang aku sendiri mengalami, aku memandang engkau. Oleh sebab itu dia merendahkan diri, aku mencabut perkataanku. Ngomel, menyalahkan gitu ya, aku cabut dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, badai persoalan dalam hidup yang menimpa keluarga, keuangan, pekerjaan, kesehatan. Kalau kita responi dengan tepat, saya melihat hasilnya karakter kita ini diperbaharui. Amin sudah. Jadi orang yang rendah hati, gak sombong. Sudah bicara kerendahan hati, saya terkesan dengan satu konglomerat yang luar biasa. Ya, orangnya sudah meninggal. Ini orang India sudah ya. Satu kali saudara dia terbang ya. Dan di sampingnya ada seorang aktor. Aktor India sudah. Namanya Amitabh Bachchan. Waduh ya, siapa suka nonton film India? Ini saya. Dulu waktu belum tua, ya sekarang udah jadi produser. Dulu ganteng sudah terkenal katanya. Saya soalnya nggak suka nonton film India ya. Jadi saudara ini Amitabh Bachchan naik pesawat, sudah dia heran. Orang yang di sebelahnya kok nggak kenal dia. Sementara pramugari, lalu orang-orang di sekelilingnya semua, waduh mantuk-mantuk gitu ya. Kalau sekarang dimintain selfie kali ya. Ini kok bisa nih? Biar Pak. Orang yang di sebelahnya ini tenang, cool ya, setengah baya, orangnya sederhana, pakai bajunya, nggak banyak bicara. Jadi dia ini penasaran, kok ada ya? Di pesawat ini ada orang gak kenal saya terkenal kayak begini nih. Orang sombong ini ya. Jadi dia bilang, Pak gitu, oh ya halo. Orangnya ramah ya. Bapak hobinya apa, suka nonton film gak? Dipancing-pancing. Oh ya aku pernah sih nonton sekali dulu. Oh ya diam lagi ya. Ya udah ngobrol-ngobrol yang lain. Dia tetap heran bahwa sudah orang sebelahnya ini gak tahu dia. Ya, ini perjalanan pendek, akhirnya kemudian turun dari pesawat. Sebelum turun saudara dia jabat tangan dan akhirnya memperkenalkan diri. Dia berkata begini, "It was good to travel with you. By the way, my name is Amitabh Bachchan." Nama saya Amitabh Bachchan. Si pengusaha melongo, oh ya, nggak kenal sudah ya. The man shook my hand, dia balas sudah ya, jabat tangan dan tersenyum berkata, "Thank you, nice to have met you. I am J.R.D. Tata." Kaget, coba lihat fotonya ini ya. Tata ini bilioner India. Ya, ada fotonya, coba munculkan. Nah ini sudah, ini orang terkenal, kaya sekali. Pendidikan Prancis, orang India.
Dia ini punya manufacturing pesawat, saudara, perusahaan-perusahaan lain. Jadi siapa tadi? Amitabh itu melongo. Tata, isinya luar biasa ya. Jadi saudara, ini Tata ini bilioner industrialis yang punya Tata Group, perusahaan Tata Group. Saudara tetap humble, rendah hati. Memang dia nggak suka nonton, jadi nggak tahu Amitabh bahkan itu siapa kan? Ya, nah, saudara, ini satu pelajaran buat kita. Betapa penting dalam hidup ini kita punya karakter rendah hati. Amitabh Bachchan sudah dia menceritakan betapa malunya dia. Dia pikir dia orang sudah hebat, terkenal, aktor gitu ya. Nggak taunya orang yang di sebelahnya ini orang yang jauh lebih berpengaruh. Tidak ada orang India tidak kenal dia. Gitu kan kira-kira. Tapi dengan senyum, dengan kerendahan hati. Hari ini sudah kita belajar. Badai persoalan hidup sering menjadikan orang yang tadinya sombong ya. Aduh, mau gak mau jadi rendah hati. Orang yang keras jadi lembut ya. Orang yang egois luar biasa jadi mulai punya perhatian. Saudara, orang yang tadinya suka menghina bisa punya simpati dan empati. Amin. Ya, Tuhan mengerjakan itu di dalam diri kita. Apalagi saudara yang diperbaharui di dalam hidup Ayub. Dia belajar mengampuni dan berdoa berkat bagi sahabat-sahabatnya yang menghakimi, menyakiti dia. Coba kita lihat Ayub 42 ayat yang ke-8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku. Seperti hambaku Ayub. Itu yang tadi saya kasih contoh. Saya melihat ada orang yang menderita, ada yang mengalami musibah. Jaga mulut kita, saudara. Jangan menghakimi, jangan ambil kursinya Tuhan. Tuhanlah hakim, kita bukan. Amin, saudara. Jangan sampai ukuran yang sama kita pakai menghakimi orang lain. Waduh, turun ke atas kita. Jangan, saudara ya. Tapi benar-benar kita mau mendoakan. Kita mau berbelas kasihan. Ayub disuruh berdoa, memberkati, melepaskan pengampunan. Setelah dia melakukan itu, sudah dikatakan di ayat 10, ayat 42. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. This is the ending. Ini sudah kalau kita menyelesaikan masalah badai hidup, kita tidak sendiri, kita tidak kecewa, kita tidak keluar dari jalan Tuhan, kita pegang Tuhan erat-erat. Orang Kristennya bisa salah, hamba Tuhan juga bisa salah, Tuhan gak pernah salah. Amin. Kita tetap berpegang kepada Tuhan. Kita bisa melihat akhir hidup Ayub yang luar biasa. Sekarang bagian yang terakhir kita lihat perempuan Sunem. Saudara, setelah anaknya hidup kembali, saudara, dia memiliki satu kehidupan yang lebih dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Saudara sekalian, di tempat dia tinggal di daerah Sunem, saudara sekalian, hamba Tuhan Nabi Elisa ini sudah diberitahu oleh Tuhan akan datang masa kelaparan yang luar biasa. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Elisa telah berbicara kepada perempuan Sunem yang anaknya dihidupkan kembali, katanya. Berkemaslah, pergilah bersama-sama dengan keluargamu, tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Saudara, Tuhan bisa bicara loh, amin. Ya, lalu sudah lihat reaksi si perempuan ini. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah
seperti perkataan abdi Allah itu, ia pergi bersama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Saudara, di sini saya melihat bukti bahwa perempuan Sunem ini setelah mengalami badai kehidupan, anaknya mati, lalu kemudian dibangkitkan, imannya bertumbuh. Sehingga saudara, dia memiliki satu kehidupan yang taat. Dia mempercayai hamba Tuhan ini sebagai hamba Tuhan yang diurapi. Memang tidak semua hamba Tuhan bernubuat benar ya, harus diuji saudara. Tetapi perempuan Sunem ini sudah betul-betul mengenal hamba Tuhan. Sehingga ketika hamba Tuhan Elisa berkata, udah ini daerah yang kamu tinggal ini akan alami kelaparan. Udah cepat pergi tinggalkan. Dikatakan dia taat loh. Taat itu gampang gak sih? Susah loh. Coba kalau ada orang ngomong begitu, ini Surabaya loh akan alami tsunami loh. Ah bohong, gak mungkin lah, gak mungkin gitu kan. Jadi saya ini posisi perempuan Sunem mempercayai itu gak gampang loh. Tetapi ini saya melihat sebagai hasil bagaimana hidupnya dekat kepada Tuhan. Bagaimana dia sudah bisa melihat bahwa hamba Tuhan ini benar-benar dekat Tuhan, bisa dipercaya. Dia taat, dia pergi meninggalkan kekayaannya, tinggal di Mesir 7 tahun. Dan betul-betul sudah daerah tempat di mana dia tinggal alami kelaparan yang hebat. 7 tahun setelah itu dia balik. Waktu dia balik lagi rumahnya semuanya sudah ditempatin orang. Lah dia gak punya rumah lagi gimana? Makanya dia menghadap raja. Pas waktu dia menghadap raja ada Gehazi bujangnya Elisa. Lagi berbicara tentang Elisa, raja bilang siapa Elisa? Tepat pada waktu raja ngomong siapa Elisa, perempuan itu ada. Gehazi bilang, loh kamu kalau nggak tahu, nggak percaya Elisa hamba Tuhan yang diurapi, ini tanya-tanya ini loh, nih perempuan Sunem ini. Wah perempuan Sunem itu bersaksi cerita, gini saya tadinya nggak punya anak, Tuhan kasih melalui hamba Tuhan dikasih anak, mati bisa hidup lagi, saya juga disuruh pergi 7 tahun kelaparan bener. Oh gitu. Dan lihat sudah hasil akhirnya wanita ini mengalami pembelaan Tuhan. Raja dengar ini semua, dia bilang sama pegawainya, kembalikan semua tanah-tanah milik perempuan ini, kembalikan. Coba kita baca ini. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 3. Setelah lewat 7 tahun pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu katanya, coba ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia ceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati. Tampaklah perempuan yang anaknya itu dihidupkan datang mengadukan perihal rumahnya ladangnya kepada raja. Lalu berkata lagi Gehazi, ya tuanku raja, ini loh perempuan yang tadi saya ceritain ini anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu cerita semua kepada raja. Raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan dengan pesan, pulangkan segala miliknya, segala hasil ladang sejak ia tinggalkan negerinya sampai sekarang kembalikan. Wow, bukankah ini namanya pembelaan Tuhan? Amin. Saya waktu baca ini saya berkata, orang dunia bilang kebetulan. Di mata Tuhan enggak ada kebetulan. Apakah saudara kebetulan ketemu orang baik? No. Apakah saudara kebetulan kawin sama istri suami yang di sebelah? Tidak. Tapi buktinya sebel, ya udah. Itu memproses, membentuk engkau supaya kita boleh melekat kepada Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan mengatur semuanya. Hari ini kita belajar write the song. Melewati badai. Badai hidup bisa datang secara tiba-tiba. 1 Korintus 10 ayat 12 memberi nasihat. Jangan kita sombong tinggi hati, hati-hatilah. Karena pencobaan itu bisa datang kapan saja tanpa permisi. Amin. Dan jika badai persoalan datang menimpa hidup kita, mari kita meresponinya dengan tepat. Jangan cari alamat yang salah. Cari alamat yang tepat. Cari Tuhan. Cari hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian. Dan yang ketiga,
Kita percaya hasil akhir dari badai persoalan, jika diresponi dengan tepat, akan membawa hidup kita dekat Tuhan. Alami pembelaan Tuhan. Alami pemulihan yang ajaib dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati.